Baik, berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study dan kita masih membahas dari surat 1 Petrus di pasalnya yang ketiga. Kali ini kita akan lihat dari ayat yang ke-18 sampai nanti di pasal yang keempat ayat yang ke-6. Jadi 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Tapi kita akan baca mulai dari ayat yang ke-17. Yang ayat 17 sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Tapi supaya bisa mengikuti konteksnya, kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-17 sampai nanti di pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, Bible Study ini kita adakan setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat melalui platform namanya Google Meet. Jadi buat teman-teman yang mau ikut secara langsung di dalam platform Google Meet nanti bisa menghubungi saya. Atau kalau tidak bisa mengikuti rekamannya yang pastinya akan diposting di YouTube channel saya. Di dalam pembacaan kita, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-17 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-6. Bagi semua yang sudah buka Alkitab, mari kita simak Alkitabnya baik-baik dan saya akan bacakan. Dikatakan demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah teman-teman, kita sedang masuk di dalam, bisa saya katakan, bagian yang sulit dari surat 1 Petrus. Dan mungkin bisa dikatakan ini juga merupakan bagian yang sulit juga dalam Alkitab untuk kita pahami. Kita berhadapan dengan ayat-ayat yang berkata bahwa ada di mana Yesus atau Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Ada orang yang menyebutnya sebagai seperti penginjilan orang mati gitu ya. Kemudian ada dikatakan juga di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca bahwa kamu diselamatkan karena baptisan. Jadi gimana ini? Apakah kalau tidak dibaptis maka tidak akan diselamatkan? Atau bagaimana gitu ya? Lalu ada juga dikatakan di pasal yang keempat di ayat yang pertama bahwa orang yang sudah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Apakah artinya kalau kita menderita secara fisik, maka secara roh kita sudah sempurna gitu kan? Secara spiritual kita sempurna kalau kita menderita secara fisik. Jadi seperti apa? Nah, hal yang menarik adalah gini.
Petrus ini kan menuliskan ada 2 surat ya, surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Nah di dalam surat 2 Petrus, Petrus menuliskan bahwa berkaitan tentang Paulus. Dia ngomong tentang Paulus di dalam surat 2 Petrus bahwa Paulus ini menulis surat-surat di mana yang di dalam tulisannya itu ada hal-hal yang sukar untuk dipahami. Ya kan? Sehingga orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh si Paulus ini untuk kebiasaan mereka sendiri, menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi Petrus ngomong tentang Paulus bahwa suratnya Paulus ini susah untuk dipahami, ada hal-hal yang sukar untuk dipahami. Tapi rupanya dia sendiri juga menuliskan surat yang sukar untuk dipahami. Gitu ya. Jadi bertanya-tanya. Nah, sekalipun demikian, karena kita sedang mempelajari satu surat, kita mempelajari satu kitab, jadi kita enggak per topik gitu ya, kita ikuti mulai dari pasal pertama sampai terakhir. Makanya dalam Bible Study ini kita enggak bisa lompat-lompat, jadi mau enggak mau yang sulit pun harus dibahas. Nah oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus untuk memberikan pewahyuan kepada kita supaya kita bisa memahami apa sih yang dimaksudkan dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena kita percaya bahwa firman yang sudah kita baca ini, yang sedang kita pelajari ini merupakan pewahyuan juga, merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita bisa mengerti. Jadi mau nggak mau kita harus pelajari bagian ini. Karena itu malam hari ini kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita minta Roh Kudus benar-benar membantu kita untuk kita bisa memahaminya. Nah, terlepas daripada hal itu, berkaitan dengan hal itu, ada beberapa prinsip untuk kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk kita bisa mempelajari Alkitab, memahami Alkitab, ada beberapa prinsip. Dan ini kita perlu untuk lakukan supaya kita bisa memahaminya gitu ya. Dan kalau teman-teman belajar di dalam misalnya sekolah teologi dan sebagainya, prinsip-prinsip ini memang juga diajarkan di sana. Yang pertama adalah begini, kita tidak akan pernah bisa benar-benar mendapatkan kebenaran dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca, kecuali memang kita siap untuk mempelajarinya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipelajari. Karena itu membutuhkan kemauan dari kita, membutuhkan satu sikap di mana kita aku memang mau belajar gitu loh, bukan hanya sekedar membaca saja. Karena kalau membaca saja seringkali kita tidak mendapatkan apa artinya. Jadi benar-benar mau untuk dipelajari, mau untuk ditelaah firman kebenaran itu. Sebab memang Alkitab sendiri mengatakan supaya kita itu rightly dividing the word of God gitu kan. Kita bisa membedakan dengan benar, menelaah, meneliti dengan benar seperti apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, bahkan di dalam awal surat 1 Petrus ini, Petrus pun mengatakan kepada pembacanya untuk mempersiapkan akal budinya. Jadi dipakai pikirannya. Menggunakan kemampuan untuk kita menggunakan pikiran kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa memahami apa isi Alkitab, kita harus sengaja memang untuk belajar, mau untuk belajar di sana. Sebab kita tidak akan pernah bisa mengerti kalau kita tidak mulai mempelajarinya. Kita benar-benar menggali apa yang dikatakan di sana dan memikirkannya. Jadi itu yang pertama, prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah saat kita membaca dari firman Tuhan, dari kita baca dalam Alkitab, kita ambil saja makna sederhananya dulu gitu loh. Yang langsung kelihatan ini ngomong tentang apa, langsung itu aja yang diterima. Itu prinsip yang kedua. Jadi kita nggak perlu untuk kata-katanya itu diputar balik, ya kan, dijungkir balikkan dan sebagainya, berusaha untuk mencari makna-makna tersembunyi, sekalipun memang mungkin ada makna tersembunyi dalam kata-kata itu, tetapi kita juga bisa mengikuti apa yang dikatakan secara jelas, sederhana, langsung apa yang kita baca, kita bisa mengartikan hal itu, dan kita lihat kemana hal itu akan menuntun kita. Nah, waktu kita mendapatkan sesuatu yang sederhana itu dan menuntun kita ke arah sini atau ke arah sana, kita terapkan prinsip yang ketiga. Apakah yang kita dapatkan itu sesuai dengan konteks? Jadi kita melihat konteksnya. Apa konteksnya? Bicara melihat secara keseluruhan ini sedang ngomong apa sih gitu loh.
Jadi tidak hanya dari satu kalimat saja, tidak hanya dari satu kata, tapi dari keseluruhan. Dari ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya ini sebenarnya lagi bicara tentang apa? Atau dari satu perikop ini sebenarnya bicara tentang apa sih perikop ini? Kalau masih belum ketemu juga, kita lihat dari satu pasal misalnya. Satu pasal ini sebenarnya sedang bicara tentang apa? Topik apa yang sedang dibahas? Atau kalau memang sangat dibutuhkan juga kita lihat konteks keseluruhan dalam satu kitab ini lagi bicara tentang apa. Sehingga kita tidak salah untuk memahaminya. Topik apa sih? Sehingga kita bisa paham. Oh, kenapa dia ngomong seperti ini? Karena dia mau menyampaikan sesuatu hal. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah jangan kita menggunakan satu teks saja untuk kemudian kita bertentangan dengan teks-teks lainnya. Jadi misalnya ada satu teks yang ngomong A, sedangkan semua teks yang lainnya isinya ngomong B, dan kemudian kita katakan yang B ini sesat, salah. Ya nggak bisa begitu. Gitu. Kita nggak bisa mendasarkan segalanya dengan satu teks saja yang bertentangan dengan teks yang lainnya. Nah, dengan prinsip-prinsip yang kita pahami ini, yang bisa kita ikuti ini, aturannya sederhana sebenarnya kan. Nah, kita mau melihat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ayat yang sedang kita pelajari. Kalau kita melihat secara konteks, saudara, bahwa katakanlah mulai dari ayat yang ke-15 saja, dari pasal yang ketiga kan. Kalau kita baca dan seterusnya, kita mengetahui bahwa sebenarnya Rasul Petrus ini sedang menulis kepada orang-orang yang menderita. Jadi latar belakang penulisan surat ini adalah surat ini dituliskan kepada orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami yang namanya penderitaan. Orang-orang yang sedang mengalami penderitaan karena imannya, ya kan? Bukan menderita karena melakukan kebodohan, bukan menderita karena melakukan kejahatan, melakukan dosa, tapi karena iman mereka. Jadi kepada orang-orang yang semacam ini, si Petrus menuliskan surat. Nah, mungkin karena sekarang, mungkin saudara dan saya, kita tidak menderita karena iman kita. Mungkin ini juga yang membuat kita agak sedikit susah untuk memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Nah, di sini mari kita bayangkan seakan-akan sih, misalnya kalau aku yang mengalami penderitaan karena imanku, kemudian aku membaca surat 1 Petrus ini. Di ayat yang ke-17 di sana dikatakan lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Petrus ini bicara tentang satu jenis penderitaan tertentu. Penderitaan bukan karena kebodohan kita, penderitaan bukan karena kelalaian kita, penderitaan bukan karena kita sedang melanggar firman Tuhan, bukan karena kita sedang melanggar hukum sehingga kita menderita. Tetapi ada 3 jenis penderitaan yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah adanya penderitaan yang terjadi yang sebenarnya nggak layak untuk kita terima. Sebenarnya kita nggak pantas menerima penderitaan ini. Dan ini merupakan suatu penderitaan yang sulit untuk kita terima, sulit untuk kita tanggung, karena bukan karena kesalahan kita. Karena bukan karena kejahatan kita. Justru karena kita melakukan sesuatu hal yang baik, gara-gara itu malah kita menderita. Jadi waktu kita menderita hal yang semacam ini karena kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu bukan perkara mudah untuk kita alami, untuk kita tanggung. Tetapi itu bisa terjadi. Hal yang kedua adalah penderitaan yang merupakan kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Pastinya bukan gara-gara kita nyolong ayam kemudian kita digebuki massa dan itu merupakan kehendak Allah supaya kita menderita, yaitu karena kesalahan kita sendiri. Tetapi ini penderitaan karena memang Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat dalam sejarah, kehidupan orang-orang Kristen juga banyak mengalami penderitaan. Khususnya di abad-abad awal ada banyak sekali penganiayaan dan banyak sekali yang martir. Dan itu diizinkan oleh Allah. Jadi sekali lagi ini bukan penderitaan karena kita sendiri jadi orang yang jahat, kita jadi orang yang sombong, kita jadi orang yang gak baik gitu kan. Dan kemudian mengatakan, penderitaan ini karena diizinkan Tuhan dalam kehidupanku. Bukan itu. Lalu yang ketiga adalah penderitaan secara fisik. Penderitaan secara daging.
Jadi bukan batin, tapi memang secara fisik mengalami penganiayaan, penderitaan. Dan Petrus di sini sedang menuliskan surat kepada orang-orang yang nantinya akan mengalami penderitaan secara fisik yang luar biasa. Ada orang-orang yang kemudian akan ditangkap, dibakar hidup-hidup. Bahkan di dalam pemerintahnya Kaisar Nero kemarin waktu saya lagi belajar bersama dengan anak saya kan, kita lagi membaca tentang hal ini, bagaimana Nero membuat orang Kristen ini sebagai obor. Jadi untuk penerang taman waktu dia melakukan pesta, mengadakan pesta. Jadi ada penganiayaan secara fisik. Orang Kristen dibakar hidup-hidup, dilemparkan kepada singa supaya bisa diterkam oleh singa. Itu semua karena iman mereka. Nah, ini ada latar belakang penulisannya. Ada penderitaan-penderitaan yang semacam ini. Dan Petrus mau menyatakan ketika kita sedang mengalami yang namanya penderitaan secara fisik, mari kita tidak hanya sekedar melihat penderitaan secara fisik itu saja. Yang kita alami, oh kasihan ya aku sengsara, aku terlunta-lunta, aku mengalami penderitaan seperti ini karena aku percaya kepada Yesus. Jangan hanya dilihat sebatas secara fisik saja. Tetapi mulai tanyakan kira-kira dari penderitaan yang aku alami ini, apa sih efeknya secara spiritual? Apa sih efeknya secara rohani? Ya kan? Apa yang akan dihasilkan dari penderitaan fisik yang aku terima? Karena aku percaya kepada Yesus. Sebab penderitaan secara badani, secara fisik yang kita alami karena kita percaya kepada Yesus, itu membawa berkat rohani yang sangat besar. Jadi kata kunci yang dipakai di sini adalah bicara tentang yang jasmani dan yang rohani. Apa yang terjadi pada yang jasmani akan membawa dampak kepada yang rohani. Jadi ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu tragedi yang besar, suatu hal yang mengerikan terjadi. Ya kan? Dunia melihat ini sebagai suatu hal yang gak baik, tetapi itu bisa menjadi suatu kemenangan yang besar bagi Tuhan. Bisa membawa sesuatu hal yang memberikan berkat berasal dari Tuhan. Dan Petrus mengatakan kepada orang-orang yang menderita secara fisik, supaya lihatlah apa yang terjadi secara roh sebenarnya. Ya kan? Yang penting adalah bukan apa yang bisa dilakukan orang terhadap tubuhmu, bukan apa yang orang bisa menyakiti tubuhmu, membunuh kamu dan sebagainya, tapi yang penting adalah apa yang terjadi kepada rohmu sebagai hasilnya. Ya kan? Bagaimana seperti Kristus dia berkhotbah kepada roh-roh yang ada di dalam penjara gitu ya. Dia bicara tentang baptisan yang menyelamatkan. Dia juga bicara tentang, Petrus bicara tentang bagaimana menderita di dalam daging itu bisa orang dikatakan berhenti dalam berbuat dosa. Tapi semua ini tercakup di dalam satu hal. Yaitu apa yang terjadi kepada kita secara badani, secara fisik akan punya efek secara rohani. Sekali lagi ya, ini prinsip yang mau disampaikan oleh Petrus kepada kita. Yaitu apa yang terjadi kepada kita secara badani, secara fisik, itu punya efek secara rohani. Nah, hal ini berlaku juga untuk Yesus. Dan Yesus merupakan teladan akan hal ini. Tapi kemudian dari apa yang dituliskan Petrus, ini juga diterapkan terjadi kepada Nuh dan juga berlaku bagi orang-orang yang dibaptis dan juga berlaku bagi orang-orang yang menderita karena imannya. Apa yang terjadi secara fisik akan punya efek secara spiritual, secara rohani. Di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, kita akan lihat penderitaan Yesus lebih dulu ya. Karena penderitaan Yesus merupakan contoh dari penderitaan yang terbesar gitu ya. Dan penderitaan yang sebenarnya nggak layak untuk diterima oleh Yesus. Sebab Yesus itu adalah orang yang benar, orang yang kudus, orang yang sempurna, orang yang tanpa dosa. Seorang yang benar-benar baik. Usianya 33 tahun, saudara. Usia prima. Tapi kemudian dia mengalami satu penderitaan yang sangat mengerikan.
Dia ditelanjangi, dia dicambuk, dia disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, digantung di atas kayu salib. Kena panas terik matahari sampai benar-benar dehidrasi. Mungkin mulutnya sudah nggak ada airnya lagi. Bayangkan, ini penderitaan yang begitu mengerikan dan sangat memalukan. Orang disalib itu sulit untuk bernafas. Karena tangannya ditarik ke atas, harus menahan berat badannya. Dan waktu kemudian dia ingin menarik nafas, dia harus angkat badannya seperti ini, tapi kakinya kan dipaku, itu pun sakit. Jadi setengah mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu berat. Tetapi Yesus mengalami hal ini, penderitaan secara fisik ini, karena itu adalah kehendak Allah. Sekalipun sebenarnya nggak layak untuk dia mengalami hal yang semacam itu. Tapi dia mengalaminya, sebab itu adalah kehendak Allah. Namun penderitaan secara fisik itu yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib, penderitaan yang begitu menderitanya, membawa keselamatan secara spiritual, secara roh kepada jutaan bahkan miliaran orang. Gara-gara Yesus mengalami penderitaan secara fisik itu, keselamatan ditawarkan kepada saudara dan saya. Kita bisa menerima keselamatan itu. Jadi perhatikan di sini ada efek secara rohani, ada efek secara spiritual, di mana penderitaan fisik dari Yesus. Dia mengalami semua hal itu untuk bisa membawa kita kepada Allah. Dan hasilnya adalah sekarang kita bisa melihat ada banyak orang yang percaya kepada Allah, mengenal Allah, percaya kepada Yesus. Gara-gara apa? Yesus mengalami penderitaan secara fisik. Ketika kita mengalami penderitaan secara fisik untuk Allah, kita perlu ingat apa sih yang dilakukan Allah dalam penderitaan Yesus. Ada sesuatu yang indah di baliknya. Ada sesuatu hal yang memberikan berkat yang luar biasa. Jadi kalau misalnya saudara dan saya kita punya panggilan untuk kita menderita bagi Kristus, pastinya akan ada dampak yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah melalui kehidupan kita. Paling tidak, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menginspirasi banyak orang Kristen lainnya. Supaya mereka menaruh iman, menaruh kepercayaannya kepada Kristus. Percaya kepada Allah. Itu penderitaan secara fisik dari Yesus menghasilkan penebusan secara roh bagi umat manusia. Demikian juga penderitaan fisik bisa digunakan untuk kebaikan secara spiritual atau secara rohani. Itu tadi penderitaannya, waktu dia menderita. Kita lihat waktu dia mati. Kematian dia secara badan, kematian Yesus secara fisik. Dalam pandangan manusia, orang melihat, mati dia. Yang katanya mau merubuhkan bait suci dan akan membangunnya lagi dalam 3 hari. Toh mati disalib. Kalau dia mengatakan kamu adalah anak Allah, turunlah di sana. Suruhlah malaikat turunkan kamu. Tapi rupanya dia mati. Orang berpikir ini adalah akhir dari pelayanan Yesus. Waktu mereka menurunkan jenazahnya, dibungkus dengan kain misalnya, dan kemudian dikasih rempah-rempah dan sebagainya, mereka melihat bahwa ini tubuh ini sudah mati. Dia nggak bisa bicara lagi, nggak bisa mengajar lagi. Dia tidak bisa menjamah orang sehingga orang itu sembuh. Dia nggak bisa berkeliling lagi. Sudah habis, selesailah riwayatnya. Itu yang dilihat oleh manusia. Itu yang dilihat oleh dunia. Tapi sebenarnya apa yang sedang terjadi pada waktu tubuhnya itu dikuburkan? Rupanya Yesus itu tidak berbaring saja di dalam kubur, tidak. Tapi dia pergi memberitakan Injil. Bayangkan. Tubuhnya memang terbaring di sana secara badani, tapi secara roh dia pergi memberitakan Injil. Ini belum pada waktu kebangkitan ya. Kebangkitan itu terjadi 3 hari kemudian setelah dia mati. Tapi ini pada waktu tubuhnya masih terbaring, ya, dimasukkan di dalam kuburan. Gitu ya. Ini adalah saat Yesus mati, jenazahnya masih ada di situ di dalam kuburan. Tubuhnya secara fisik dikubur, tapi itu pun tidak bisa menghentikan Yesus. Kematiannya secara fisik mengarah kepada pelayanan secara rohani, secara roh. Dan ini sebenarnya kan dituliskan di dalam pengakuan iman rasuli. Ya. Dikatakan bahwa
Yesus kan dia yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Baru pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kita temukan di sini Petrus mengatakan Yesus turun dalam kerajaan maut. Dalam bahasa lainnya adalah turun ke Hades. Ya kan? Hades. Nah, apa yang dia lakukan di sana? Dengan jelas dikatakan dia memberitakan kabar baik. Ya. Dan ini merupakan satu pewahyuan yang luar biasa di dalam kitab suci. Di mana kita temukan bahwa ketika Yesus secara fisik beneran mati, tubuhnya beneran mati. Ya. Orang menganggap dia sudah selesai, tetapi secara roh dia tetap lanjut. Dia tetap melakukan pelayanan. Memang betul kematian Yesus menyingkirkan Yesus dari dunia kita sekarang ini gitu kan. Selama 3 hari 3 malam menempatkan dia di dunia yang lain, tidak ada di dunia manusia gitu ya. Tapi dia masuk ke dalam kerajaan maut, masuk ke dalam Hades. Hades artinya tempat di mana orang-orang yang meninggal itu menantikan hari penghakiman, satu tempat di sana. Tapi yang dilakukan Yesus di sana, waktu Yesus ada di tempat orang mati, kerajaan maut ini, selama 3 hari. Sebelum nantinya kemudian rohnya bersatu lagi dengan tubuh kebangkitannya, di mana dia bangkit di hari yang ketiga. Di ayat yang ke-19, surat 1 Petrus pasal yang ketiga mengatakan, dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya enggak? Jadi, Yesus secara badani, secara fisik, secara daging mati, tetapi hidup di dalam roh. Ini memberikan satu penghiburan buat kita, saudara. Mungkin kita sedang berada di dalam bahaya, dalam ancaman mati secara fisik. Gitu. Dan kita bisa mengetahui bahwa sekalipun tubuh kita ini dibunuh, itu tidak akan bisa menghentikan kita. Karena sama seperti Yesus mati secara fisik tapi hidup di dalam roh. Karena itu nggak heran kenapa Yesus bisa ngomong kepada murid-muridnya, kamu nggak usah takut kepada orang-orang, kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut sama mereka. Ya. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa untuk membunuh jiwa. Yesus ngomong nggak usah takut. Nggak jadi masalah. Dan secara itu juga kita perlu memandang kematian, saudara. Kita perlu melihat bahwa orang mati, orang meninggal, jenazahnya, mayatnya itu seakan-akan seperti baju lama yang sudah nggak dipakai lagi. Gitu loh. Tubuh yang sudah mati itu, jenazah itu bisa dikubur. Sebab orangnya sudah nggak di situ lagi, rohnya sudah nggak di situ lagi. Rohnya sudah bebas, sudah hidup, sudah bersama dengan Tuhan. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita untuk kita berpikir seperti itu. Jadi nggak usah bersedih terlalu berlarut-larut. Tapi bagi manusia, kelihatannya antara waktu Yesus mati dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit, kelihatannya manusia nggak melihat aktivitas apapun juga. Ya, di dalam kubur itu kan ya namanya juga orang mati gitu ya. Mereka nggak melihat apa-apa. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak melakukan apa-apa. Manusia melihatnya seperti ya mayat yang dikubur selesai. Gitu. Tapi rupanya tidak demikian. Karena tubuh yang dikubur, mayat itu, jenazah itu semacam tenda saja. Gitu. Semacam tenda. Selama 33 tahun dipakai untuk tinggal, untuk bisa berjalan di atas muka bumi. Saat kemudian dia meninggalkan kemah itu, tenda itu, rupanya dia sibuk khotbah. Gitu. Sama seperti waktu Yesus masih ada di bumi kan, dia keliling, dia memberitakan kabar baik, dia juga khotbah. Ya. Jadi sebuah tragedi secara fisik, di mana ada kematian secara badani, malah membawa kemenangan secara rohani, secara spiritual. Jadi sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi kepada tubuh, kepada hal yang fisik, bisa memiliki efek secara spiritual, secara rohani. Nah, dari sini kan kita bisa melihat seperti apa sih pemikirannya Petrus. Pola pikirnya Petrus seperti ini. Jadi Petrus sedang mau mengatakan kepada orang-orang yang mendapatkan tulisan surat dari dia, gak usah khawatir akan penderitaan secara fisik. Tapi kamu mulailah untuk berpikir secara rohani. Apa yang didapatkan dari penderitaan itu.
Sebab selama 3 hari itu, Yesus berkhotbah. Tubuhnya masuk di dalam kuburan, tapi rohnya berkhotbah. Dia beritakan kabar baik kepada siapa gitu loh. Kepada siapa? Nah, dia jawab berikutnya. Dan kita temukan bahwa Yesus ya, dia hidup di dalam roh, sekalipun di dalam daging dia mati. Dan di dalam kehidupannya, di dalam roh ini dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang berada di dalam penjara. Kita lihat di ayat 18 bagian B kan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, sebagai manusia dia dibunuh. Secara daging nih, secara fisik nih dibunuh, mati. Tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi secara roh dia tetap hidup. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara, saya yakin saudara tahu ceritanya Nuh, ya kan? Mungkin yang mulai dari kecil ikut sekolah minggu tahu ceritanya Nuh. Bagaimana Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera. Ya. Dan butuh waktu lama membangun bahtera itu. Bukan sebentar. Kalau misalnya zaman sekarang dengan peralatan yang canggih mungkin sebentar saja bikin perahu, bikin kapal, bikin bahtera. Tapi Nuh waktu itu membangunnya dalam jangka waktu yang panjang. 120-an tahun lamanya membangun, bayangkan. Waktu yang cukup panjang. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka tidak mau untuk percaya. Mereka tidak mau untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Selama 120 tahun, saudara. Berapa generasi yang hidup pada saat itu? Si Nuh membangun bahtera ini bersama dengan anak-anaknya. Orang-orang yang ada di situ malah mereka mentertawakan Nuh. Mereka mengatakan, kamu ini sudah gila apa ya? Bangun, bikin kapal, gitu, bikin perahu di tempat yang nggak ada airnya. Bukannya bikin di tepi pantai sana. Gitu kan. Tapi si Nuh terus untuk membangunnya. Dan dia mengatakan kepada banyak orang saat mereka datang, mereka melihat, mereka mentertawakan dia. Dia bilang bahwa Allah akan menghakimi bumi ini. Allah akan menghancurkan bumi ini dengan air. Kalau kamu percaya, kamu ikut masuk lah. Masuk ke dalam bahtera, tapi tidak ada seorang pun yang percaya. Hanya 7 orang plus Nuh, jadi 8 orang saja. Sisanya nggak mau percaya, dan akhirnya kita tahu kisahnya, mereka tenggelam semuanya, binasa semuanya. Tubuh dan roh mereka pada saat itu tiba-tiba langsung dipisahkan. Tubuhnya mati tenggelam di dalam air, tapi kemudian roh mereka masuk di dalam penjara. Menanti sampai pada hari penghakiman. Nah, kepada orang-orang inilah Kristus Yesus datang memberitakan Injil pada mereka. Pada waktu masa 3 hari di antara kematian dan kebangkitannya. Nah, orang-orang yang mati itu tadi sebenarnya merupakan contoh dari keadilan Allah. Tapi Allah juga menunjukkan keadilan kepada mereka sebab hidup mereka seakan-akan dipersingkat kena penghakiman itu kan, tenggelam dalam air bah. Ya. Makanya Allah juga mau menunjukkan keadilannya kepada mereka. Dan Yesus datang kepada mereka memberitakan kabar baik, memberikan kesempatan bagi mereka. Karena dengan kematian mereka muncul ada kematian, ada kehidupan yang baru. Mengapa? Dengan adanya air bah itu semua orang yang lainnya mati, begitu Nuh keluar dari bahtera, Nuh masuk di dalam satu dunia yang baru, dalam bumi yang baru. Gitu. Jadi Allah di dalam belas kasihannya berkata kepada orang-orang yang mati ini, ya kan, aku sudah menggunakan kamu sebagai contoh dari penghakimanku, tapi aku juga mau berikan kabar baik kepada kamu. Sehingga waktu Yesus mati, dia turun ke sana dan dia memberitakan kabar baik kepada mereka. Jadi karena itu kita bisa katakan pada orang-orang yang menolak untuk percaya pada zamannya Nuh itu, bahwa apa yang terjadi kepada mereka secara fisik, ternyata juga untuk kebaikan secara spiritual kepada mereka. Secara fisik, mereka dijadikan contoh penghakiman dari Allah.
Secara fisik mereka tenggelam dalam air. Tetapi secara spiritual gara-gara mereka mengalami hal itu, mereka punya kesempatan untuk mendengar Injil langsung dari mulutnya Tuhan Yesus. Bayangkan. Jadi sekali lagi satu tragedi secara fisik, secara jasmani menjadi satu kemenangan secara rohani. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya, ada pola yang semacam ini yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Hal-hal yang terjadi secara fisik ya kan, punya dampak secara rohani. Yang terjadi kepada orang-orang ini secara fisik membuat Yesus waktu dia mati, dia turun ke kerajaan maut itu memberitakan kabar baik kepada mereka. Dan nantinya kan di pasal yang keempat ayat yang keenam juga dikatakan hal yang sama. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Karena ini mengapa Injil itu diberitakan bahkan sampai mati. Ya. Meskipun dinilai dalam daging seperti manusia gitu, mati ya. Tapi mereka bisa hidup di dalam roh seperti Allah. Dan tema ini terus berlanjut. Hal yang fisik, yang jasmani ini, dan hal yang rohani, yang spiritual ini. Nah hal ini juga bisa dikatakan terjadi juga sama Nuh. Gitu. Nuh masuk di dalam bahtera. Masuk dalam bahtera dan ada penghakiman dari Allah yang terjadi. Ya kan? Ada hujan, ada air, air bah. Menghanguskan semuanya, menenggelamkan semuanya, bukan menghanguskan. Menenggelamkan semuanya. Dan Nuh harus tinggal di dalam bahtera itu 1 tahun. Sekitar 1 tahun. Bayangkan tinggal di dalam satu bahtera bersama dengan banyak sekali binatang-binatang di dalamnya. Itu pastinya nggak enak. Bayangkan aja. Nggak enak. Seperti apa? Bayangkan baunya bahtera itu seperti apa. Atau mungkin setiap hari si Nuh ini harus bersih-bersih kotoran binatang. Mungkin ya, mungkin tidak. Karena kan nggak ada pintu-pintunya ditutup oleh Allah. Ya. Jadi bayangkan di rumah kami ada anjing kecil gitu kan. Anjing kecil. Tapi waktu anjing ini mengeluarkan kotorannya, waduh harus segera dibersihkan. Bayangkan Nuh 1 tahun di dalam bahtera. Bersama dengan begitu banyak binatang. Seperti apa nggak nyamannya. Mungkin waktu di dalam bahtera ini Nuh mulai khawatir juga. Wah hujan ini kok terus-terusan ya nggak berhenti-berhenti. Apakah nanti bahtera ini bisa kuat? Ya. Menahan gelombang dan lain sebagainya. Apakah bisa gitu ya. Sebab air itu menutupi orang lain. Menenggelamkan mereka. Tapi yang terjadi adalah justru melalui air ini Nuh diselamatkan. Ya. Dia diselamatkan secara fisik. Tetapi hal fisik yang terjadi melalui bahtera itu, melalui air itu membawa dia masuk ke dalam satu dunia yang baru, satu bumi yang baru yang bersih dan itu juga untuk keselamatan rohnya. Hal yang secara fisik terjadi sama dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita temukan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman dia menerima kebenaran. Jadi pengalaman dia secara fisik masuk ke dalam bahtera seakan-akan dikurung selama 1 tahun di dalam bahtera, tinggal di dalamnya, membawa dia keluar ke bumi yang baru dan juga dia mendapatkan keselamatan bagi rohnya karena dia beriman, dia percaya. Karena itu sekali lagi tema yang mau disampaikan oleh Petrus di sini adalah tindakan fisik mengarah kepada berkat rohani. Berikutnya, setelah dia ngomong seperti itu, dia gambarkan bahwa baptisan juga pengalaman yang persis sama seperti yang dialami oleh Nuh. Dia bilang gitu. Baptisan merupakan satu tindakan fisik yang terjadi pada tubuh kita, tetapi secara spiritual ada dampaknya gitu. Bukan hanya sekedar pokoknya basah gitu. Tapi ada dampaknya. Karena baptisan ini sama seperti air bah pada zaman Nuh.
Di mana ketika kita dikuburkan di dalam baptisan itu, dalam air baptisan, kita seperti berada dalam kondisi yang tenggelam, mati di sana. Air bah melanda kita, tapi sama seperti Nuh kita keluar dari sana baik-baik saja. Gitu. Dan lebih daripada itu, tindakan fisik melalui air ini melakukan sesuatu hal yang dahsyat pada kita secara rohani. Ayat yang ke-21 mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Apa itu? Yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ada ungkapan di sini, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Loh, apa artinya gitu loh? Saya percaya bahwa gini, saudara. Baptisan itu bukanlah sebuah simbol. Bagi saya, baptisan itu bukan kesaksian publik tentang pengakuan iman bahwa sekarang aku percaya kepada Yesus, aku sekarang jadi orang Kristen. Sebab kalau seperti itu artinya, Alkitab nggak ngomong seperti itu. Gitu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa baptisan itu merupakan bagian dari keselamatan dari Allah. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, apakah orang yang belum dibaptis jadinya dia tidak selamat? Ya. Kalau orang hanya percaya Yesus saja dan dia tidak dibaptis, gimana? Apakah dia belum selamat atau separuh selamat? Enggak seperti itu. Yesus mengatakan begini dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Yesus menyatukan kedua hal ini, percaya dan dibaptis ini dijadikan satu paket gitu ya. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi seseorang itu dihukum karena tidak percaya, bukan karena tidak dibaptis. Gitu ya. Paham ya? Dia dihukum karena tidak percaya. Tapi seseorang itu diselamatkan melalui percaya dan dibaptis. Nah, maksudnya apa? Kok dari tadi ngomong dibaptis terus gitu. Kayak gini loh. Saat kita bicara tentang keselamatan, kecenderungan kita adalah bicara keselamatan itu artinya kita diselamatkan dari dosa. Ya kan? Dari rasa bersalah bahwa aku berdosa. Kita diselamatkan dari penghukuman api neraka. Gitu kan? Seringkali kita ngomong keselamatan seperti itu. Tapi sebenarnya yang namanya keselamatan itu lebih daripada itu. Mencakup itu tadi, tapi lebih daripada itu. Tidak hanya kita diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari rasa bersalah akan dosa. Di masa yang akan datang kita tidak mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Gitu ya. Tetapi kan, kita juga diselamatkan atas kuasa dosa. Dibebaskan dari kuasa dosa saat sekarang ini. Jadi bukan hanya bicara tentang yang akan datang, di masa yang akan datang, tapi juga bicara tentang yang saat ini. Dan baptisan itu menyelamatkan kita untuk yang saat ini, sebab kita masih hidup di atas muka bumi ini. Jadi di sini Petrus tidak sedang membahas tentang keselamatan di masa yang akan datang, di mana nanti orang-orang akan menghadapi penghakiman dari Allah, ya, bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan bicara tentang itu. Tapi bicara tentang dosa yang ada pada saat ini. Dan baptisan itu bisa menyelamatkan kita pada saat ini. Dan ini adalah cara Allah membuat kita menjadi bersih pada saat sekarang ini. Sama juga ini merupakan cara Allah untuk membasuh dunianya Nuh yang kotor itu dengan air. Dan kemudian menempatkan Nuh di dunia yang bersih. Di dunia yang baru. Melalui air bah. Nah, seperti ini juga cara Allah menyelamatkan kita melalui air, membasuh bersih dunia lama kita dan menempatkan kita di dalam satu kehidupan yang bersih, yang baru. Jadi waktu si Petrus ini bicara tentang baptisan, sekalipun itu merupakan tindakan secara fisik di dalam kehidupan kita, ya, tapi punya hasil, punya dampak secara rohani. Bukan bicara membersihkan kotoran kenajisan yang ada pada tubuh kita, bukan begitu. Tetapi supaya kita bisa punya hati nurani yang baik kepada Allah.
Waktu kita menghadap Allah, waktu kita minta pertolongan sama Dia, kita punya hati nurani yang baik. Karena aku tahu, aku sudah mati bersama dengan Kristus. Aku sudah dibaptis. Jadi seakan-akan kita berkata kepada Allah kan, untuk hancurkan dunia lama ini. Dengan air bah itu, hancurkan melalui air baptisan itu. Dan membawa kita dengan selamat masuk ke dalam dunia yang baru. Dan itu yang kita lakukan dengan baptisan. Sehingga apa, kita berada di hadapan Allah dengan hati nurani yang bersih, dengan hati nurani yang murni. Sehingga kita bisa berani ngomong sama Tuhan. Kita bisa minta pertolongan kepada Dia karena gak ada yang menghalangi. Kita punya hati nurani yang bersih. Karena itu dikatakan bahwa tindakan baptisan secara fisik menyelamatkan kita saat ini. Kapan kita punya masalah? Ya saat ini, gitu kan? Saat ini. Dan ini merupakan bagian dari keselamatan yang diberikan Allah saat ini. Diselamatkan dari kuasa dan kotoran dosa. Sekali lagi, apa yang terjadi kepada kita secara fisik punya efek secara rohani. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa begitu? Apakah waktu dibaptiskan airnya ini ada magicnya? Yang kemudian membuat kita bisa punya hati nurani yang murni. Begitu masuk di air atau dipercik air atau disiram air, kemudian terjadi seperti itu. Ada sesuatu hal yang magic. Bukan. Itu semuanya bisa terjadi karena adanya kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus hidup sehingga baptisan itu bisa menyelamatkan. Dan bisa membantu kita untuk kita menjadi hidup bersih di dalam dunia yang baru. Sebab apa? Sebab Yesus hidup. Karena Yesus dibangkitkan. Sebab saat kita dibaptis, itu sama seperti Yesus bersama-sama dengan kita. Sebab kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam kematiannya. Dan kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupannya. Sehingga kita berjalan bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang baru. Dan ini terjadi saat ini juga. Karena Yesus hidup. Sebab Yesus tidak hanya sekedar bangkit, tidak hanya sekedar hidup, tapi Dia juga telah naik dan telah duduk di sebelah kanan Allah. Dan semua kuasa sudah diberikan kepada Dia. Karena itu Dia bisa menjamin bahwa dunia yang baru itu, bumi yang baru itu menjadi milik kita. Sebab kita sudah dibaptiskan di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, dan di dalam kebangkitannya. Ayat yang ke-22 mengatakan Yesus itu yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi semua kuasa ada pada Yesus. Dan karena Yesus hidup, apa yang kita lakukan secara fisik di dalam air ini terjadi secara roh melalui kebangkitan Yesus. Sama seperti Nuh, Yesus membawa kita meninggalkan dunia yang lama masuk ke dalam dunia yang baru. Dan baptisan merupakan cara yang Dia pilih untuk melakukannya. Jadi baptisan itu bukan akal-akalannya gereja, tapi Yesus sendiri yang memilihnya. Gitu. Ada tindakan fisik yang membawa keuntungan secara rohani. Tapi ada sesuatu hal yang mengikuti baptisan, saudara. Saat seseorang masuk dalam kehidupannya yang baru, saat dia keluar dari air bah itu, masuk ke dalam dunianya yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi berbeda. Teman-teman kita yang berada dalam kehidupan yang lama jadi bingung. Orang ini kok jadi begini ya? Kenapa ya kok dia berubah ya? Kok dia tidak mau melakukan lagi hal-hal seperti yang biasa kita lakukan? Mengapa? Karena kita memang sudah hidup di dalam satu dunia yang baru. Dunia yang memang sudah dibasuh bersih. Petrus mengatakan sebelum kamu melalui air bah itu tadi, kamu berada di dalam dunia yang lama, di mana kamu hidup di dalamnya, dan dalam dunia yang lama itu kamu juga melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi sekarang kamu telah masuk di dalam dunia yang baru, sekarang kamu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang diinginkan oleh dunia lagi. Dan hasilnya adalah kamu akan mengalami penderitaan gara-gara itu. Sebab siapapun yang mau menjalani kehidupan yang saleh di dalam Kristus pasti akan mengalami penganiayaan.
Makanya dia katakan di pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu demikian dengan pemikiran yang demikian. Ya. Kita harus mempersenjatai pikiran kita. Aku juga akan mengalami hal yang sama. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu kita hidup di muka bumi ini, karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah mengalami baptisan, kita sudah mengalami air bah itu tadi, kita bukan lagi mengikuti dunia, tapi mengikuti kehendak Allah. Kenapa seperti itu? Karena dulu gitu kan, ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hidupmu yang lama dulu seperti itu. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tapi sekarang, kamu sudah masuk ini dalam kehidupan yang baru. Ayat yang keempat mengatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Gara-gara kamu sekarang sudah berbeda. Kamu nggak mau lagi melakukan hal-hal semacam itu. Mereka mulai memfitnah kamu, ngomong yang enggak tentang kamu. Tapi kan, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu dikatakan oleh Petrus. Jadi pada saat kan kita menjalani kehidupan yang baik nih, sesuai dengan jati diri kita yang baru yang ada di dalam Kristus. Orang-orang di sekitar kita mulai mengejek kita, sok rohani kamu, sok suci, mulai menghina kita. Kamu dulu kan sama aja seperti kami dan sebagainya. Melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Jadi di sini dikatakan, Petrus mengatakan dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, nggak usah balas, biarkan aja. Orang mau ngomong seperti apapun juga, biarkan aja. Mau memfitnah kamu seperti apapun juga, biarkan saja. Kenapa? Karena mereka akan pertanggungjawabkan itu sendiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan siap sedia untuk menghakimi mereka. Kita nggak perlu balas dendam. Nggak perlu balas dendam. Nggak perlu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nggak perlu. Tapi kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dengan kemampuan yang Dia berikan kepada kita. Waktu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan hal yang mudah, saudara. Tapi kita nggak perlu balas dendam. Karena kita tahu kita hidup di dalam kehidupan yang baru. So kita tahu ada Tuhan yang akan membalaskan semua itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan pembalasan itu adalah milikku. Bukan milikmu, milik Dia. Dia yang akan membalaskan. Suatu hari nanti kan mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan berkata, kamu sudah menghina aku, kamu sudah memfitnah aku, kamu sudah mengejek aku, kamu sudah mengata-ngatai aku. Mereka bingung. Loh, kapan kami mengejek kamu Tuhan? Kapan kami mengata-ngatai kamu? Dan Tuhan akan menjawab, waktu kamu mengejek hambaku ini. Waktu kamu mengata-ngatai dia, kamu sudah mengata-ngatai aku. Kenapa demikian? Sama seperti ini loh. Saudara tahu ceritanya Paulus kan? Sebelum dia namanya diganti jadi Paulus, dia namanya adalah Saulus. Dia berusaha menangkapi orang-orang Kristen. Dia berjalan, dia naik kendaraan, naik kuda, ya kan? Menuju ke Damsyik. Di tengah-tengah jalan dia ketemu dengan sinar yang begitu terang. Dan dari sana ada suara yang mengatakan, "Hei Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku?" Saulus bingung. Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Karena yang dia aniaya adalah orang Kristen. Tapi suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bayangkan. Jadi biarkan pembalasan itu jadi milik Tuhan. Kita nggak usah balas. Justru hal-hal secara jasmani, penderitaan secara jasmani yang kita alami ini akan membawa berkat secara rohani bagi kita. Jadi kita bisa serahkan segalanya kepada Tuhan. Biar Dia yang berperkara. Terus bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana penderitaan itu yang kita alami?
tenang saja, penderitaan fisik yang kita alami akan membawa berkat rohani. Pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yang kan dikatakan, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa maksudnya? Dalam terjemahan yang lain, kalimat ini dikatakan ketika tubuhmu menderita, dosa kehilangan kekuatannya. Jadi waktu kita menderita secara fisik, secara jasmani untuk Tuhan, kita akan temukan nafsu kita, ya kan? Keinginan kita untuk berbuat dosa secara daging itu sudah nggak jadi masalah lagi. Kita jadi nggak kepengen ke sana. Kita nggak lagi bergumul dengan nafsu daging itu lagi. Dan sepertinya ini adalah salah satu hal kompensasi yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita menderita untuk Dia akan membuat pertarungan kita melawan diri kita sendiri itu agak lebih gampang gitu loh. Karena kita sudah mengalami penderitaan dari luar gara-gara Kristus. Nah, kita nggak berusaha untuk melakukan dosa lagi. Kita fokus kita sudah berbeda gitu. Justru kan dalam penderitaan fisik itu membawa kita menjalani kehidupan dalam kekudusan di dalam roh. Dan Petrus mengatakan persenjatai dirimu dengan pikiran ini. Mereka yang menderita badani berhenti berbuat dosa. Jadi sebaliknya saudara, semakin banyak ada kenyamanan secara fisik, ada semakin banyak kemudahan yang kita miliki, makin kita akan memanjakan diri sendiri dan makin kita akan mengikuti nafsu diri kita. Jadi punyalah pikiran seperti itu. Kalau kita mengalami penganiayaan, hal-hal yang gak enak karena kita percaya kepada Kristus, mengucap syukurlah. Ada hal indah di balik semuanya itu. Dan dari semua yang kita bahas ini tadi, ya, mulai dari ayat yang ke-17 sampai pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 ini, kita temukan bahwa sebenarnya Petrus sedang bicara tentang Yesus. Bagaimana penderitaan secara jasmani yang dialami oleh Yesus itu ya, membawa berkat rohani yang sangat luar biasa. Bagaimana penderitaan jasmani itu menghasilkan sesuatu hal secara rohani yang begitu dahsyat. Dan ini ada di dalam ini, saya lagi dalam pengakuan iman rasuli, saudara. Mungkin teman-teman ada yang di gerejanya setiap hari Minggu, tiap kali beribadah, mengucapkan ini kan, pengakuan iman rasuli. Tapi mungkin kita nggak sadar seperti apa sih signifikansinya. Hebatnya itu seperti apa. Dahsyatnya itu seperti apa. Sekalipun pengakuan iman rasul ini ditulisnya sekitar 100-an tahun setelah Petrus kan. Tetapi apa yang dituliskan Petrus di dalam 1 Petrus ini memiliki isi dari pengakuan iman rasuli. Dikatakan kan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ya, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, ya kan? Ini yang barusan kita bahas. Yang pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya kan? Yang dikatakan oleh Petrus di sini sebenarnya semuanya bicara tentang Yesus. Oleh karena itu waktu kita misalnya menghadapi penderitaan kita secara jasmani, secara badani, karena iman kita, karena kita percaya kepada Kristus, kita bisa bicara, kita bisa katakan pada diri kita, aku percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Dia, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Bahkan alam maut tidak bisa menahan dia. Sehingga dia memberitakan Injil di sana. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Waktu terjadi hal-hal yang gak enak sama kita karena kita percaya kepada Yesus. Katakan itu pada diri kita. Aku percaya pada Yesus Kristus. Tapi kemudian kan, ada orang-orang yang mengatakan, kalau orang-orang yang tenggelam pada masanya Nuh itu, ya, mereka punya kesempatan kedua. Karena setelah itu kan Yesus datang memberitakan Injil kepada mereka. Karena itu gak jadi masalah bro. Hidup aja seenakmu. Nanti akan ada kesempatan kedua yang diberikan. Saudara jangan punya pemikiran seperti itu. Sebab saat ini Yesus tidak berada di dalam kerajaan maut. Dia sudah mengalahkan maut. Dia tidak berada di dalam Hades lagi. Dia hanya ada di sana selama 3 hari bro. Nggak selamanya gitu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, keselamatan itu hari ini. Sekaranglah hari keselamatan itu. Hari penyelamatan itu hari ini. Yesus menyelamatkan kamu itu hari ini. Sekarang ini dia bisa selamatkan kamu. Dan sebenarnya kita saat ini sudah mendengarkan Injil yang disampaikan kepada kita. Saya sudah menyampaikan Injil itu kepada saudara. Saudara sudah mendengarkan Injil itu. Dan ingat dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Tapi barang siapa yang percaya dan dibaptis ya diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Jadi kalau saudara saat ini belum percaya, pertanyaan saya, maukah saudara percaya? Maukah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau menerima anugerah yang begitu besar ini? Kalau mau percaya, katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati bagi aku, Engkau sudah bangkit bagi aku. Engkau sudah menanggung semua dosa dan kesalahanku. Aku mau bertobat dari cara hidupku yang sia-sia. Aku bertobat dari mengandalkan diriku sendiri. Aku mau mengandalkan Engkau. Hiduplah di dalam aku, jadilah Tuhan dalam kehidupanku. Kalau saudara orangnya seperti itu, sudah berdoa seperti itu, ingatlah, segera dibaptis. Ya. Segeralah dibaptis. Untuk apa? Untuk kita bisa benar-benar merasakan, ya memang benar. Suatu hal yang secara jasmani ini ada efek secara rohani. Tuhan Yesus memberkati.